Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengembangan sinyal digital dengan judul yaitu sistem pemantauan kualitas suhu, kelembapan udara dan kadar karbon monoksida. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wandi dengan NIM 1901 2020 1009. Nama saya Budi Sejati dengan NIM 1901 2020 1039. Nama saya Dedi Intan Sureningrum dengan NIM 1901 2020 1001. Nama saya Andre Pengimanan, NIM saya 1901 20 20 10 Dan saya Dedi Farhan dengan NIM 1901 2020 1058. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kami mengambil untuk membuat alat sistem pemantauan ini. Nah, jadi pada saat ini lingkungan sudah sering didengar pencemaran udara karena asap kendaraan dan juga cuaca ekstrim yang sering berubah-ubah pada saat ini. Nah, jadi alat ini kami buat untuk dapat mendeteksi suhu, kualitas kelembapan udara dan kadar karbon monoksida. Nah, kalau untuk kadar karbon monoksida ini itu adalah untuk mendeteksi gas dari kendaraan bermotor, karena menurut kami pencemaran udara dari asap kendaraan bermotor dan cuaca yang berubah secara drastis itu sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Oleh karena itu kami membuat alat ini sebagai solusi untuk dapat menangani masalah tersebut. Jadi lokasi untuk pengambilan alat sistem pemantauan ini berada di Desa Topaya Selatan dan pengambilan data kami lakukan selama 3 hari. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen-komponen yang digunakan pada alat sistem pemantauan kami. Nah, komponen yang pertama kami gunakan yaitu adalah sensor MQ135, yakni sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kualitas udara, dan satuan yang kami pakai adalah ppm yaitu per milian. Lalu yang kedua sensor yang kami gunakan yaitu MQ7. Di sini MQ7 berguna untuk mendeteksi karbon monoksida. Satuan yang kami gunakan yaitu CO. Lalu sensor yang ketiga yaitu sensor DHT11. DHT11 ini memiliki 2 parameter. Yang pertama itu untuk suhu, kami gunakan satuan Celcius, dan yang kelembapan kami gunakan satuan RH atau relative humidity. Nah, untuk mengirim datanya kami gunakan RF 433 yaitu atau radio frekuensi. Ini sebagai transmitternya. Lalu untuk menyimpan datanya kami menggunakan modul micro SD dan disimpan ke dalam SIM card micro SD, dan untuk microcontrollernya kami gunakan Arduino Uno. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang switching atau cara kerja dari alat yang kami buat. Jadi cara kerja dari alat yang kami gunakan ini yaitu dari semua sensor, yaitu MQ9, MQ7 dan DHT itu akan mengambil data, di mana data itu akan disimpan atau diproses melalui Arduino dan disimpan ke micro SD. Nah, jadi setelah disimpan di micro SD, maka semua data yang disimpan tersebut akan dikirimkan melalui RF. Nah, di sini kami menggunakan RF dari transmitter atau pengirim. Nah, setelah itu nanti data yang dikirimkan akan diterima oleh kelompok yang si penerima. Nah, setelah itu baru nanti data yang diterima kami minta kembali untuk mengecek apakah data yang diterima itu semuanya terkirim ataupun ada data-data yang tidak terkirim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart tentang alat kami. Baik, dimulai. Setelah itu inputkan data yang akan diinputkan itu yang pertama adalah sensor MQ7 pada pin A0, lalu sensor MQ155 pada pin A1, lalu sensor DHT11 pada pin 2, setelah itu sensor RF 433 MHz pada pin 8. Lalu akan diproses dengan mengambil data dari inputan setiap sensor. Jika data yang didapat masuk ke micro SD, maka data akan tersimpan dan data akan dikirim ke penerima dan kembali ke inputan awal. Namun, jika data yang didapat tidak tersimpan, tidak masuk ke micro SD, maka data hanya tersimpan dan selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program dan kesimpulan tadi
alat yang kami buat. Oke, di sini kita masuk ke program dari alat yang dibuat. Di sini ada untuk memasukkan include, ada library dari RF 433 Hz, ada library dari DHT, library wire, library MQ7, library SPI ini digunakan untuk library RH. Di sini ada juga library SD card. Di sini ada string ini digunakan untuk substring pengiriman data ke transmitter nanti. Oke, di sini untuk mendeklarasikan pin MQ7 yaitu A0, lalu DHT di pin 2. Di sini ada variabel-variabel yang digunakan untuk membuat program di bawah. RH driver ini digunakan untuk kecepatan pengiriman dan pin yang digunakan pada Arduino Uno. Const integer CS ini digunakan untuk SD card. MyFile ini untuk pembuatan nama file di SD card. Di sini integer count ini digunakan untuk logika dari SD card. Lalu kita masuk ke file setupnya. Di sini kami menggunakan baud rate dengan besaran 9600. Di sini ada sebuah if jika driver .init maka init filelet ini untuk RKAX-nya, RHAX. Di sini ada untuk status dari SD card. Jika SD card tidak sama dengan begin CS, maka akan dicetak SD card rusak atau gagal. Di sini ada pengulangan sebanyak 1 kali, dan jika logika di atas tidak terpenuhi, maka yang keluar adalah serial print yang pencetakan berhasil. Oke, di sini ada while loop. Di sini ada untuk menghitung data kelembaban dan suhu yang diambil dari DHT 11. Di sini ada MQ135 untuk mengukur kualitas udara, dan di sini ada MQ7 menghitung karbon monoksida yang terdapat dari udara. Di sini ada MyFile sama dengan SD Open, ini digunakan untuk membuka folder yang ada di SD card. Di sini jika tidak ada file yang bernama ini, maka akan dibuat menggunakan file write. Oke, if MyFile logika kondisi jika MyFile, maka data akan disimpan di microSD. Ini adalah logika yang digunakan untuk menyimpan di microSD, dan jika logika if tidak terpenuhi, maka yang keluar adalah gagal tersimpan atau tidak tersimpan pada microSD. Di sini ada penggunaan str lembab sama dengan string kelembaban. Ini digunakan untuk substring yang digunakan untuk mengirim data yang diambil dari pengirim ini untuk diterima pada transmitter. Kesimpulan dari alat yang kami buat ini adalah saat pengambilan data, nilai dari kualitas udara itu mencapai 150 sampai dengan 160 ppm, kelembaban itu 8 sampai 90 derajat Celcius, suhu 28 sampai 35 derajat Celcius, dan kadar monoksida berada 20 sampai 25. Dari data yang didapat ini bisa disimpulkan bahwa kadar udara atau kualitas udara yang ada pada desa atau Bayak Selatan itu masih cukup bagus, tidak tercemar. Jika kualitas udara tidak tercemar, maka kegiatan yang dilangsungkan di situ tidak mengakibatkan sakit atau gangguan yang lain yang menyebabkan kesehatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mengetahui bahwa